Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam sebuah penelitian. Yang kemudian setelah kita menentukan variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam sebuah penelitian, kita melakukan pengembangan teori yang nantinya melalui teori-teori tersebut akan lahir sebuah hipotesa. Namun sebelum kita menentukan variabel-variabel apa yang akan kita gunakan dalam penelitian kita, yang harus kita pahami adalah fenomena-fenomena fakta di lapangan. Apa permasalahan-permasalahan yang kita temukan di lapangan yang menjadi dasar penelitian kita, yang akan kita analisis. Setelah itu barulah kita dapat menentukan variabel-variabel yang akan kita gunakan di dalam penelitian kita. Apa itu variabel dan tipe-tipe variabel? Ya. Ada beberapa tipe variabel. Ada variabel dependen, yang mana variabel ini merupakan variabel bebas. Artinya variabel independen. Variabel independen di sini adalah variabel bebas. Kemudian ada variabel dependen. Variabel dependen di sini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Ada pula variabel intervening, antara yang menghubungkan apakah melalui variabel independen, apakah melalui variabel intervening. Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kita akan bahas sesuai dengan contoh kasus. Kita ambil satu contoh kasus dengan judul pemberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Yang mana yang akan menjadi variabel independennya atau variabel bebas? Di sini ada pemberdayaan. Ya. Kemudian variabel dependennya yang dipengaruhi yaitu kesejahteraan. Apakah dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan? Kemudian kita dapat mengambil hipotesanya adalah bahwa diduga pemberdayaan dapat berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu contoh satu kasus. Selanjutnya kita akan mencoba melihat konstruk kepuasan kerja. Hubungan antara konsep dan konstruk. Ketika kita bicara konstruk kepuasan kerja, apa dimensi dari kepuasan kerja? Di sini kita mengambil dimensi kepuasan pada tugas. Apa konsep kepuasan kepada tugas? Ada rutinitas, kompleksitas, tantangan, dan kesesuaian. Ya. Ketika kita berbicara tentang tugas, tentu ada kegiatan yang dilakukan.
volume kegiatan tersebut, rutinitas kegiatan tersebut, kompleksitas dan tantangan. Setiap kita melakukan sebuah kegiatan, pasti kita akan menemukan sebuah tantangan. Apakah kita dapat melewati tantangan tersebut sehingga kita dapat bekerja dengan baik, dan pekerjaan yang kita laksanakan atau lakukan itu sesuai dengan bidang keahlian kita. Ketika itu sudah sesuai, maka tentu kita akan merasa puas dengan tugas-tugas yang sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan melihat dimensi dari konstruk kepuasan kerja, yaitu kepuasan pada atasan. Apa konsepnya di sini? Ada pengaruh, prestasi, perhatian, dan tanggung jawab. Pengaruh atasan kepada bawahan dalam memberikan motivasi. Bagaimana atasan tersebut mampu memberikan motivasi kepada bawahan atau karyawan. Bagaimana atasan tersebut memberikan reward atas prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh karyawan, sehingga akan melahirkan kepuasan pada atasan. Selanjutnya kita melihat dimensi dari kepuasan kerja. Ada kepuasan pada rekan, sama halnya dengan atasan. Namun di sini ketika kita bekerja di suatu tempat, tentu rekan ini juga dapat berpengaruh terhadap kinerja yang dapat kita hasilkan. Karena dengan loyalitas yang tinggi, memiliki rekan kerja yang mampu mensupport, mampu memotivasi, tentu akan mendapatkan kepuasan. Karena dengan memiliki rekan kerja yang baik, tentu akan meringankan tanggung jawab yang kita emban. Kita dapat melakukannya secara bersama-sama, saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Selanjutnya dimensi dari kepuasan kerja, ada kepuasan pada kompensasi. Konsepnya adalah kewajaran, kesesuaian, dan keinginan. Wajarlah ketika karyawan tersebut yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik mendapatkan kompensasi dari atasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan, dan itu tentu menjadi keinginan dari setiap karyawan. Ketika mereka telah melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, tentu mereka menginginkan ada reward, perhatian dari pimpinan. Nah, inilah hubungan gambaran antara konsep dengan konstruk. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, ya, bahwa di dalam menulis sebuah penelitian itu penting kita sebagai peneliti memahami benar fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang kita temukan di lapangan, sehingga kita dapat menentukan variabel-variabel apa yang akan menjadi variabel di dalam penelitian kita, yang mana variabel independennya, yang mana variabel dependennya. Apakah dia berpengaruh langsung, ya, variabel independen berpengaruh langsung terhadap variabel dependen, atau menggunakan variabel intervening, antara yang menghubungkan. Variabel intervening di sini dapat memperkuat namun dapat pula memperlemah, ya.
Sebagai contoh, kita ambil kasus pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang mana variabel interveningnya di sini? Variabel interveningnya adalah partisipasi. Apakah melalui partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri? Dengan melibatkan masyarakat, apakah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri? Variabel interveningnya di sini adalah partisipasi. Ya. Selanjutnya, dalam sebuah penelitian kita juga tidak lupa membuat kerangka pemikiran yang merupakan penalaran. Ya, rangkaian penalaran yang memuat kerangka alternatif pemecahan masalah-masalah yang kita kaji. Ya. Kemudian diungkap melalui beberapa kajian-kajian teoritis maupun kajian-kajian empiris yang kemudian nanti akan melahirkan sebuah hipotesa. Dalam membuat sebuah kerangka penalaran atau kerangka pemikiran yang bersumber dari penalaran atau ide-ide dasar yang muncul dari peneliti itu sendiri, ya, dengan didukung beberapa literatur baik dari buku maupun jurnal, karya-karya ilmiah, artikel maupun kajian-kajian empiris atau penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti hal serupa seperti yang akan kita teliti, namun di lokasi yang berbeda dengan beberapa variabel yang berbeda pula, ya. Sehingga setelah kita membuat kerangka pemikiran tersebut, kita berikan kesimpulan, ya. Kesimpulan yang dimaksud di sini adalah apakah variabel-variabel hubungan antara variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat atau sebaliknya memiliki hubungan yang lemah. Selanjutnya, kita juga harus memahami apa itu hipotesa, sehingga nanti kalian dapat menyusun hipotesa sesuai dengan apa yang akan kalian kaji nantinya. Hipotesa itu sendiri menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji. Hipotesa dapat dinyatakan sebagai pemilihan alternatif penyelesaian masalah yang diperkirakan cocok untuk mengatasi masalah penelitian. Yang mana hipotesa itu sendiri adalah sebagai dugaan sementara dari si peneliti, ya, untuk menentukan apakah hubungan antar variabel memiliki pengaruh atau tidak memiliki pengaruh berdasarkan kajian-kajian empiris yang sudah dikaji sebelumnya. Kita ambil contoh, ya. Menurut kajian empiris hasil penelitian Kusnadi yang menyatakan bahwa budaya migrasi yang dilakukan masyarakat nelayan ternyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir
ketika kajian empiris telah menyatakan, membuktikan bahwa budaya migrasi yang dilakukan masyarakat nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, maka kita dapat merumuskan hipotesisnya bahwa diduga budaya migrasi dapat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Itu kalau variabel yang kita angkat adalah budaya migrasi. Variabel independennya budaya migrasi dan variabel dependennya adalah kesejahteraan. Sebelum kita menyatakan hipotesanya diduga berpengaruh positif signifikan, harus ada kajian empiris yang menyatakan bahwa benar variabel tersebut terbukti berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira demikian gambaran yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini berkaitan dengan apa itu variabel, bagaimana menentukan variabel dalam penelitian kita, dan tentunya kita harus benar-benar memahami betul fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang kita temukan di lapangan, sehingga kita dapat merumuskan variabel apa yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Di sini ada penjelasan terkait tugas-tugas yang akan kalian lakukan nantinya. Sebelum kalian merancang sebuah penelitian, Ibu harap kalian sudah mereview beberapa jurnal. Ambillah beberapa jurnal sesuai dengan apa yang akan kalian kaji nantinya. Nanti Ibu akan berikan contoh cara mereview jurnal. Untuk pertemuan kita kali ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Kita dapat mendiskusikannya lebih lanjut melalui WhatsApp group. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui WhatsApp group. Ibu tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.